Hai, ketemu lagi dengan saya, Miss Widiani. Kali ini kita akan berbicara sesuatu yang di luar tentang pembelajaran bahasa Inggris. Agak mainstream sebetulnya tema ini ya. Wanita nyatain cinta, kenapa enggak? Tapi cinta yang seperti apa dulu ya? Dalam hal ini saya tekankan bahwa cinta yang dimaksud bukan untuk menjalin cinta pacaran pada umumnya ya, tetapi memang jika kamu wanita betul-betul memiliki kekaguman pada seorang laki-laki dan memang kamu melihat bahwa dia itu memiliki kepribadian yang baik, agama yang baik, dan kamu menginginkan dia menjadi imammu kelak atau bisa menjadi suamimu. Jadi kamu kebingungan bagaimana caranya menyatakan bahwa kamu mengharapkan itu dengan segala kodratmu sebagai wanita. Boleh gak sih sebetulnya? Ya tentu boleh, tapi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun, dan dengan cara-cara yang tidak merendahkan dirimu. Well, kali ini saya akan berbagi pengalaman sedikit tentang dulu saya pernah sekali berada di posisi bahwa saya sangat mengagumi seorang laki-laki dan saya menganggap bahwa dia adalah pria yang sangat baik yang bisa bersatu dengan saya dan kemudian bisa menjadi imam saya, gitu ya. Nah, meskipun pada akhirnya gagal gitu ya, tapi pengalaman ini adalah pengalaman yang mungkin bisa saya share kepada teman-teman semua. Bagaimana caranya bisa mengungkapkan perasaan kita sebagai wanita tanpa kita terlalu merendahkan diri kita atau bahkan kita tidak merendahkan diri kita sama sekali, karena pada dasarnya kita pun memiliki hak untuk menyatakan apa yang kita rasakan begitu. Nah, jadi dulu kekaguman saya ini sebetulnya dimulai ketika saya masih SMP ya, terlalu kecil sebetulnya, tetapi saya melihat bahwa dia itu adalah sosok kakak-kakak yang bisa ngomong gitu, punya perhatian yang baik, kemudian punya kedewasaan berpikir yang saya kagumi gitu, dan dia itu perhatian dengan saya, perhatian gitu, dengan teman-teman saya juga perhatian gitu, dan mungkin saya pada saat itu bisa dibilang baper gitu ya, sebagai ABG gitu, diperhatiin sama kakak-kakak kok jadinya gimana gitu ya, akhirnya muncul rasa kagum, rasa suka gitu. Dan kebaikan dia itu juga sebetulnya saya merasakan berbeda gitu, tapi kok dianya nggak bilang apa-apa gitu. Akhirnya sudah waktu berjalan, SMP itu lewat, nggak ada apa-apa di antara kami gitu, dan kekaguman itu tetap saya simpan dalam hati. Kemudian SMA berjalan, kami tetap baik, itu berhubungan baik, dia baik pada saya, memberikan perhatiannya, kemudian kami juga menjalin pertemanan yang baik, kadang kami bermain bersama-sama juga, komunikasi dengan baik, dan saya ya namanya saya punya perasaan gitu ya, jadi saya tetap dapat aja meskipun dianya biasa aja gitu sama saya gitu ya, kasihan banget ya. Nah kemudian SMA berjalan, sempat katakanlah tidak saya lanjutkan karena kok saya kecewa gitu ya, kenapa sih kok dianya nggak nyatain gitu, tapi ya sudahlah. Akhirnya waktu berjalan, dekat lagi, dia perhatian lagi, kemudian akhirnya muncul lagi itu, tumbuh lagi. Nah sudah setelah itu kok semakin kesini semakin dekat dan semakin nyaman gitu interaksi dengan dia, dan semakin saya menilai bahwa dia memiliki kepribadian yang baik. Akhirnya selesai SMA tetap tidak terjadi apa-apa dan tetap tidak ada pernyataan dari siapapun gitu. Jadi saya hanya istilahnya mungkin kegeeran saja gitu ya dengan sikapnya itu, lewatlah SMA. Kemudian ketika SMA itu dia sudah kuliah dan dia pergi ke luar kota, tetapi tetap ketika dia pulang itu dia baik pada saya, dia memberikan saya perhatian. Kemudian saya juga karena pada dasarnya sudah suka gitu, jadi tetap aja gitu ya, perasaan itu tidak hilang. Dan pada akhirnya
saya pun lulus SMA dan masuk kuliah, dan kami berada di 2 kota yang berbeda, tetapi kami masih tetap menjalin komunikasi gitu. Dan rasa di dalam hati saya itu juga belum hilang, walaupun tidak saya pungkiri pada saat itu saya juga pernah menjalin kedekatan dengan laki-laki yang lain. Nah, sampai akhirnya pada saya itu di suatu titik di mana kok ini gak ada ujungnya gitu ya. Dia nggak ngomong, saya juga perasaannya nggak hilang-hilang. So what should I do? Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang wanita? Kayaknya kok ada perasaan gengsi gitu ya. Gimana sih, masa kita sebagai wanita nyatain duluan gitu. Tapi pada saat itu saya berpikir, bagaimana caranya gitu. Sebetulnya kok saya menilai dia juga memiliki potensi katakanlah membalas perasaan saya, tapi kan kenapa kok dia nggak ngomong gitu. Maka akhirnya saya putuskan untuk mengatakan itu teman-teman. Nah, dengan cara apa itu yang menjadi PR besar buat saya pada saat itu. Nah, kali ini saya merasa bahwa cara saya pada saat itu cukup berhasil gitu, dan barangkali mungkin bisa diduplikasi atau mungkin bisa ditiru atau bisa dimodifikasi sedikit oleh teman-teman, sehingga bagi teman-teman yang memang sudah memendam rasanya dalam waktu yang lama, dan memang teman-teman yakin bahwa laki-laki itu adalah laki-laki yang baik, yuk kita nyatakan saja, jangan malu-malu, tapi tetap dengan cara-cara yang elegan. Pada saat itu akhirnya saya putuskan untuk menyatakan lewat email. Nah, karena dulu kan belum ada smartphone ya, jadi lewat email. Di email itu apa yang saya katakan gitu? Ya saya katakan pertama tentu kita menyapa bagaimana kabarnya dan lain sebagainya lah, yang memang seperti pembuka surat pada umumnya. Kemudian yang kedua, saya mengatakan kronologinya bagaimana dari proses awal sampai dengan saya ada di titik bahwa saya memiliki kekaguman pada dia gitu. Saya katakan bahwa apa yang saya lakukan, kemudian apa yang kamu lakukan itu ternyata membuat rasa yang berbeda di hati saya, dan saya kemudian berharap sesuatu yang lebih dari kamu selama bertahun-tahun, tetapi ternyata gitu ya, kok sampai saat ini itu tidak berbalas gitu. Jadi itu triknya, kita katakan bahwa memang prosesnya itu natural, tidak dibuat-buat, memang apa adanya gitu, bahwa mengapa kita bisa suka, mengapa kita bisa kagum pada dia gitu ya, prosesnya bagaimana, kejadian-kejadian apa mungkin kita bisa singgung-singgung sedikit. Saya juga waktu itu mengatakan, dan mengingat pada saat kejadian kita pernah hujan-hujanan bareng, itu apa yang romantis lah, jadi kita katakannya, tapi tidak berlebihan ya, tidak juga kita mengatakan bahwa kamu satu-satunya harapan, itu tidak harus menjatuhkan diri kita dengan kita mengungkapkan sesuatu yang katakanlah menghamba atau mengemiskan, nauzubillah, jangan sampai. Pokoknya kita katakan apa adanya, kekaguman kita itu kenapa, kemudian tidak perlu dibuat-buat, dan katakan hal-hal baik tentang dia yang memang membuat kita itu kagum atau kita suka pada dia. Tidak perlu untuk dilebih-lebihkan, apa adanya saja. Misalnya saya kok merasa nyaman ketika dekat dengan kamu, saya kok merasa bahwa kamu memang bisa hidup bersama dengan saya ke depannya dan lain sebagainya, tapi tidak terlalu berlebihan. Kemudian agar kita juga dinilai tetap elegan, katakan saja bahwa kamu siap ditolak dan kamu tidak berharap bahwa itu akan berbalas. Konyol sepertinya, tapi itu cara yang ampuh. Kita katakan saja, sebetulnya saya tahu bahwa kamu mungkin tidak memiliki rasa yang sama dengan saya, karena kalau memang iya, toh sampai saat ini kamu tidak mengatakannya gitu ya. Tapi katakan saja bahwa memang saya ingin menyampaikan ini kepadamu karena saya ingin hati saya bisa lega, bisa menyampaikan dengan jujur perasaan kamu pada dia, tanpa memang kamu harus menutup-tutupi itu, dan memang rasa itu betul adanya gitu. Jadi dengan cara yang sangat santun, dengan cara yang sangat baik, dan kamu katakan bahwa rasa ini tidak perlu berbalas,
kalau memang dia tidak berkenan, tetapi setidaknya dengan kamu bisa mengungkapkan itu, bahwa kamu bisa membuat perasaanmu lega dan apa yang kamu rasakan tidak sia-sia. Dan sampaikanlah bahwa memang setidaknya jika kamu tidak membalas rasa ini, ingatlah bahwa ada saya yang memiliki, katakanlah, rasa yang khusus untukmu, bahwa saya yang memperhatikanmu, bahwa saya yang peduli padamu. Itu sepertinya memang gimana gitu ya, tapi saya kira laki-laki sekeras apapun, jika kita bisa menyentuhnya dengan cara seperti itu, maka dia akan kagum, maka dia juga akan bisa merasa sangat dihargai. Oleh karena itu, meskipun toh pada akhirnya dia tidak bisa membalas perasaanmu, dia pasti akan berterima kasih dengan rasa yang sudah kamu berikan. Gitu teman-teman. Jadi jangan memendam perasaan terlalu lama. Jika memang tentu pertama kamu melihat ada peluang bahwa dia juga memiliki perasaan seperti itu padamu. Jadi kalau memang dia dari awal sudah menunjukkan sikap penolakan, ya jangan juga kita konyol merendahkan diri kita untuk tetap nekat menyatakan gitu ya. Jadi kita katakanlah memang kemungkinannya itu 50-50 lah, setidaknya ada kebaikan yang memang dia juga tunjukkan, ada perhatian yang memang juga dia tunjukkan, tidak sepenuhnya dia memberikan penolakan, dan memang katakanlah sudah terlalu lama kamu menyimpan perasaan itu, ya ubah saja, jangan takut ya. Dan tentu yang terakhir, kamu harus siap dengan apapun jawaban dia, baik nanti dia katakanlah membalas rasa yang kamu miliki itu, atau mungkin dia menolaknya dengan halus, atau bahkan dia menolaknya dengan kasar dan langsung menghindar kabur tanpa meninggalkan jejak ya. Karena tidak semua orang, tidak semua laki-laki itu juga bisa memberikan respon yang baik sesuai dengan yang kita harapkan ya. Tapi percayalah, jika memang dia memberikan penolakan yang mungkin menyakitkanmu, maka dia tidak pantas untukmu. Tapi jika memang dia menolakmu secara halus, maka caramu sebetulnya sudah berhasil untuk bisa menyentuh hati dia. Toh ketika dia menolak, barangkali dia memang memiliki alasan yang masuk akal juga, yang harus kita terima, dan setidaknya kita tahu jawabannya. Itu akan membuat kita lega dan kita bisa berhenti dengan rasa kita pada akhirnya, dan kita akan mengalihkan rasa itu pada orang lain. Dan hadiahnya adalah jika ternyata dia juga menyukai kamu, dia juga kagum padamu, maka otomatis rasamu berbalas dan kamu bisa memulai hubungan yang lebih jauh dengan laki-laki yang menjadi idamanmu ya. Oh iya, saya katakan intinya ya tentang kisah saya dulu itu. Jadi kan kalau di email itu menunggu cukup lama. Nah, saya ketika saya sudah kirim itu, saya tuh seperti apa ya, seperti malu gitu buka email, aduh jangan-jangan dia balas apa gitu ya. Tapi setelah sekian lama akhirnya dia balas, dan akhirnya dia itu benar-benar berterima kasih dengan apa yang saya katakan, dengan apa yang saya rasakan, dengan apa yang saya ungkapkan. Dan dia pun mengatakan bahwa dia sebetulnya memiliki kekaguman yang sama, tetapi dia merasa bahwa dia tidak layak karena dia belum memiliki apa-apa gitu ya, karena dia juga kuliahnya belum selesai dan lain sebagainya. Tapi dia mengatakan bahwa kalau memang berkenan, ayo kita mulai untuk sesuatu yang lebih serius gitu. Dan akhirnya pada saat itu kita jadi dekat, meskipun tidak jadi menikah. Mungkin itu ya teman-teman, namanya bukan jodoh, tapi setidaknya coba bayangkan kalau saya tidak nikah waktu itu, nyatain mungkin sampai sekarang saya cuma bisa mendem perasaan aja gitu ya. Dan setidaknya meskipun tidak jadi karena memang Allah tidak mentakdirkan kami untuk berjodoh, tapi saya beruntung, saya juga tidak menyesali apa yang sudah saya rasakan pada saat itu, karena bagaimanapun dia sudah mengajarkan saya banyak arti tentang bagaimana untuk bisa tulus menyukai seseorang atau mengagumi seseorang, berbuat baik untuk seseorang, dan bisa tulus bersabar dengan
perasaan yang memang pada saat itu seperti tidak ada ujungnya gitu. Jadi percayalah teman-teman bahwa tidak ada rasa yang sia-sia dari hati kita, karena memang perasaan yang kita rasakan pada seseorang itu adalah anugerah, dan kita harus menerimanya dengan penuhnya penerimaan, dan kita pun harus bisa menyikapinya dengan bijak. Anda para wanita yang masih galau, jangan ragu ya. Semoga keberanian Anda kemudian menjadi jalan Anda akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.